Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan Yesus yang menganugerahkan kita hari yang baru untuk kita tapaki, untuk kita berkarya, untuk kita memuliakan Dia. Dan mengawali hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita memohon petunjuk Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik bagi kami. Kau berikan hari yang baru untuk kami mensyukuri dan mengisinya dengan segala hal yang luar biasa dari Tuhan. Maka kami memohon hikmat-Mu supaya di sepanjang hari ini tuntunan Roh Kudus boleh berlaku bagi kami. Maka firman yang akan kami baca sesaat lagi memungkinkan untuk itu. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membuka ayat 5 dari 1 Petrus pasal 2. Atau 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-5. Begini firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita pun boleh diingatkan lagi bahwa Kristus itu adalah batu yang hidup. Dialah batu yang hidup yang utama dan yang pertama untuk memungkinkan kita diibaratkan oleh Petrus sebagai batu-batu yang dijadikan hidup di dalam kuasa dari batu yang hidup perdana, yang utama dan yang pertama itu. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh menjadi batu yang hidup. Petrus mau menggambarkan bahwa umat Kristen atau orang percaya itu ibarat bangunan Allah, di mana Kristuslah batu awalnya, batu yang hidup, yang di atasnya atau darinya diarahkan berdiri suatu bangunan besar, bangunan Allah yang berkenan kepada Tuhan, di mana di atas batu yang hidup yang utama itu boleh diletakkan batu-batu yang hidup untuk membangun satu bangunan Allah yang besar. Dan saya kira setiap orang yang percaya boleh dipercayakan dan boleh memperoleh keistimewaan itu. Sehingga dari kita atas perkenanan Tuhan, bangunan itu boleh berdiri kokoh. Bahkan dikatakan juga dari bacaan ini, selain Petrus bicara tentang bangunan rohani, akan persekutuan umat orang percaya yang bersama-sama dalam tuntunan sang batu hidup yang disebutkan oleh Petrus itu, maka hanya dari Yesus sang batu hidup, maka batu-batu yang tersusun di atasnya boleh melaksanakan suatu fungsi keimaman yang kudus, ya, suatu keimaman untuk tugasnya, fungsinya sebagai mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Maka sudahkah kita di dalam fungsi setelah dijadikan batu yang hidup boleh bergerak di dalam satu kefungsian imamat yang mempersembahkan suatu hal yang terbaik di dalam teladan Kristus Yesus. Sudahkah kita menjadi berkat dalam keluarga kita? Sudahkah kita menghentar seisi keluarga kita datang beribadah, belajar firman Tuhan, dan kemudian seisi keluarga kita dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk keluarga kita dan personil keluarga kita menjadi pilar-pilar bangunan Allah yang kokoh, menjadi batu-batu yang hidup, yang memuliakan Tuhan lewat bangunan yang tegak, bangunan yang kuat, bangunan yang boleh menyaksikan Kristus lewat satu persekutuan. Apakah persekutuan keluarga kita, suami istri, anak-anak saling mengasihi, di tengah-tengah tantangan pergumulan, mungkin ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, tapi karena batu itu hidup,
Dan dari batu yang pertama dan yang utama itu memungkinkan kita pun hidup. Memungkinkan keluarga kita tetap tegak, tetap teguh. Bahkan mungkin ada pergumulan-pergumulan kehidupan. Tapi kita tidak akan dipermalukan. Sebagaimana jemaat di mana Petrus menyampaikan firman ini. Mereka pun diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, penganiayaan. Tetapi dengan Kristus sebagai batu yang hidup memungkinkan mereka untuk terus bersaksi, untuk terus mempersembahkan yang terbaik, sebagaimana kefungsian seorang imam yang boleh diteladankan Yesus, yang juga boleh menjadi bagian setiap anggota jamaat. Maka dimungkin dan dimampukanlah kita oleh Tuhan, dan selamat kita menapaki hari-hari ini di dalam satu semangat, dalam satu gairah rohani, untuk memuliakan Tuhan dalam persembahan hidup yang berkenan kepadanya. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau batu yang hidup, mungkinkanlah kami pun sebagaimana istilah Petrus boleh menjadi batu yang hidup. Petrus boleh mengambil itu dari kitab Yesaya untuk memudahkan jemaat, bahkan memudahkan kami untuk mengerti kebenaran firman. Biarlah dalam pengertian yang benar, kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati jemaat Bukit Moretti Kalabaru, bahkan berkati orang-orang yang dalam proses Tuhan untuk percaya dan datang kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan selalu. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Tuhan berkati, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, tanda lonceng, dan bersama-sama kita memuliakan Tuhan lewat channel ini. Amin.